Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu di bab baru, yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan ini adalah part 1 di minggu ke-6. Yang kita akan bahas pada materi dalam pertemuan hari ini yakni tentang hakikat pelindungan dan penegakan hukum yang meliputi konsep perlindungan hukum dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita bahas tentang konsep perlindungan hukum, kalian bisa lihat gambar yang ada di layar HP Anda. Dari gambar yang pertama ada sosok siswa yang sedang membolos dan ketangkap oleh aparat kepolisian. Dan yang kedua itu ada seorang peserta didik atau siswa yang sedang melanggar peraturan lalu lintas yang seharusnya motor dipakai 2 orang, ini melebihi, dan keduanya juga tidak memakai helm. Kesimpulan dari dampak dari tidak dipatuhnya hukum, nah ini ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tidak terjadi, harus diupayakan dilakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Dari contoh di gambar tersebut, itu juga yang namanya menghalalkan segala cara. Dari yang pertama, ketika peserta didik tidak ingin untuk mengikuti pelajaran, lah gimana caranya? Yaitu dengan cara membolos. Dan itu juga ketika hukum tidak ada, ya udah anak tersebut bakalan melakukan kegiatan tersebut sepanjang hari di setiap pembelajaran. Sehingga adanya penegakan hukum untuk membuat jera peserta didik yang membolos tersebut. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Amdi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Bisa kalian lihat gambar yang ada di layar HP Anda, yaitu tentang mencontek. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang mencontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Model yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Sedikit saya jelaskan tentang tegaknya supremasi hukum. Bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan.
Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Sarjono Sukanto, keberhasilan proses pelindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut di tegaknya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas. Yang terakhir, kebudayaan. Hukumnya dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlu hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang terakhir, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindar. Nah, hal-hal di atas yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Cukup sekian dalam pembahasan minggu ini. Mungkin ketika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Semoga dalam pembelajaran hari ini
bisa menjadikan sebuah manfaat dan bisa menjadikan sebuah keberkahan di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.